حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bi da'wati amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat ila akhirih al-ayat. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rawahul Bukhari wal Muslim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa bil fathi ya fattah iftah qulubana wa anta khairul fatihin. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik ya wadud ghairi maksud wa ya dzal karmi warjud. Para bapak ibu saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga kita masih diberi kemampuan untuk tetap istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah, dan kemudian diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memproteksi diri kita dari ajakan-ajakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan membahas satu tema tentang bagaimana kita mempersiapkan diri di bulan Ramadan dan memanfaatkan momentum Ramadan itu. Momentum bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan menyapa kita agar diri kita menjadi pribadi yang berprestasi. Para bapak ibu saudara-saudara sekalian, temanya adalah bagaimana menjadi pribadi berprestasi di dalam bulan Ramadan yang suci. Marilah para jamaah, kajian kita ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah ditetapkan. Jadi ini dari kata-kata kataba, telah dituliskan, telah ditetapkan atau telah diwajibkan. Di sini mabninya adalah mabni majhul. Telah ditetapkan alaikum, kepadamu semua, asyam, untuk berpuasa,
di bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan juga, telah ditetapkan juga, telah diwajibkan juga kepada orang-orang sebelummu. La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Para jemaah, Sayyid Qutb di dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran memberikan penegasan dengan bahasa puitis dan bahasa sastra yang sangat tinggi. Untuk kemudian menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 183 ini. Ma'asyiral muslimin, bagaimana Sayyid Qutb memberikan pengantar, memberikan penegasan di dalam ayat ini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan kepada kita untuk puasa di bulan Ramadan yang tidak hanya sehari, tetapi 1 bulan penuh. 1 bulan ini bisa 29 hari, bisa 30 hari. Jadi ini sebuah kewajiban, sebuah perintah, ketetapan yang tidak sederhana. Sebuah perintah, ketetapan yang sangat kompleks dan berat. Karena ini tidak hanya sehari, tapi 1 bulan penuh. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Sayyid Qutb kemudian memberikan pemaknaan bahwa sesungguhnya dengan menggunakan kalimat-kalimat seperti ini, kutiba telah ditetapkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada perintah kepada kita dengan menggunakan bahasa-bahasa yang syahdu, dengan bahasa-bahasa yang puitis dan menyentuh kalbu. Dalam rangka apa? Memotivasi kaum muslimin yang akan diberikan kewajiban menjalankan puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh itu dengan pendekatan-pendekatan yang menyentuh kalbu, dengan bisikan-bisikan yang halus. Allah tidak mengatakan bahwa Anda diperintahkan untuk melakukan ini, tetapi bahasa yang dipilih adalah bahasa yang menyentuh kalbu, telah ditetapkan, telah diwajibkan, telah dititahkan kepada kalian semua untuk puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan menggunakan bahasa yang lembut seperti ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penegasan, kekuatan agar kita mampu menjalankan puasa yang 1 bulan penuh ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat hari-hari biasa di luar Ramadan, puasa itu tidak semudah ketika kita di bulan Ramadan. Sehari berat, apalagi 2 hari, 3 hari. Tapi ini 30 hari, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah rahasia Allah menggunakan pendekatan seperti ini agar memberikan dorongan, motivasi, kekuatan di dalam diri kaum muslimin agar mampu menjalankan puasa di bulan Ramadan ini 1 bulan penuh. Apalagi kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah ditetapkan juga, diwajibkan juga kepada kaum-kaum sebelummu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, orang-orang terdahulu ini juga mendapatkan kewajiban yang sama. Artinya apa? Kaum muslimin yang diberi kewajiban puasa ini dengan pendekatan dan sentuhan menyentuh kalbu ini kemudian mendapatkan kekuatan baru bahwa sesungguhnya umat-umat terdahulu juga mendapatkan kewajiban yang sama. Inilah rahasia, ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
menurut Sayyid Qutb terkait dengan apa yang menjadi rahasia, apa yang menjadi motivasi kaum muslimin bisa mampu melaksanakan puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh itu, karena Allah menyentuh hatinya dengan sentuhan yang lembut dan dahsyat, memberikan motivasi untuk dapat melaksanakan dengan baik. Dan Allah menyampaikan juga bahwa umat-umat terdahulu juga mendapatkan kewajiban yang sama. Lantas apa tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban puasa 1 bulan ini? La'allakum tattaqun. Agar kamu semua orang-orang yang diberi kewajiban puasa di bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, maghfirah. Dan bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan ini ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Selama 11 bulan kaum muslimin di seluruh dunia menunggu kedatangan bulan Ramadan ini. Ketika bulan Sya'ban berakhir, perasaan kaum muslimin menjadi bahagia. Seperti mendapatkan anugerah yang luar biasa besar, seperti mendapatkan tamu besar, tamu agung. Sehingga kemudian seringkali kita di dalam hati kita, dan dulu Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat di zaman tabi'in pun juga mengatakan yang sama. Menjelang Ramadan senantiasa mengalantunkan doa ketika bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ketika di bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ketika terjadi detik-detik menjelang pergantian bulan dari Sya'ban ke Ramadan, detik-detik mendebarkan itu senantiasa kita rasakan. Dan ketika sudah mendapatkan pengumuman secara resmi bahwa sudah masuk bulan Ramadan, kita semua mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Ma'asyiral muslimin, ikhwatul iman rahimakumullah. Ada sebuah hadis, man farraha bidukhuli Ramadan harramallahu jazaduhu 'anil niran insyaallah. Barang siapa yang kemudian berbahagia, bergembira ketika mendapati bulan Ramadan, harramallahu jazaduhu 'anil niran, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari sentuhan api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan luar biasa. Momentum yang tepat untuk melakukan muhasabah. Waktu yang sangat pas untuk melakukan evaluasi dan introspeksi diri, agar selama 11 bulan itu kita melakukan koreksi, introspeksi, muhasabah dan evaluasi diri. Kita lihat mana yang kemudian celah-celah, mana yang kita perlu perbaiki, mana yang perlu kita tingkatkan kualitasnya, agar kita menjadi hamba Allah yang terpuji, agar kita menjadi hamba Allah yang berprestasi di dalam kehidupan kita, agar menjadi orang yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah Ramadan merupakan program yang langsung dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membentuk pribadi-pribadi muslim, pribadi-pribadi mukmin yang muttaqin. Ya,
Sebagaimana firman Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah tujuan utama Allah Subhanahu wa taala mendatangkan, menghadirkan bulan Ramadan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Para jemaah, ritualitas ibadah Ramadan manakala kita laksanakan dengan baik atas dasar iman dan penuh kesadaran, ikhlas semata karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu kita kerjakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh ritualitas ibadah, aktivitas peribadatan kita yang kita lakukan selama Ramadan itu akan memberikan sentuhan, akan memberikan energi positif dalam diri kita untuk bisa bertransformasi menjadi lebih baik, menjadi mukmin, menjadi muslim yang muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu man taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan yang dilandasi oleh iman dan keikhlasan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah dia lakukan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyamu Ramadan yang dilandasi oleh iman, takwa, ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man shamahu wa qamahu ihtisaban, barang siapa yang kemudian di siang hari berpuasa, wa qamahu, dan di malam hari melakukan qiyamu Ramadan dan dilandasi oleh iman dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kharaja minadz dzunub, maka dia akan keluar dari dosa-dosa yang telah dia lakukan, kayaumi waladathu ummu, sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Allahu akbar. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, senyampang kita diberi umur, kita akan mendapati bulan suci Ramadan, marilah kita berkomitmen meneguhkan niat, sikap dan azam di dalam diri kita agar mampu mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan ini dengan amal-amal ibadah. Siangnya puasa, malamnya qiyamu Ramadan, tilawatil Quran, i'tikaf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, zakat, sedekah, infak, wakaf. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, momentum ini marilah kita manfaatkan secara baik, karena pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda dibandingkan dengan bulan-bulan selain Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sentuhan Ramadan di dalam lintasan sejarah peradaban Islam telah melahirkan generasi-generasi unggul, generasi-generasi khairul ummah, insan kamil yang mampu mengintegrasikan keimanan, melahirkan akidah yang mantap, kuat, kokoh. Keislaman melahirkan ketakwaan paripurna, taat menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya. Ketika Allah memerintahkan sesuatu tanpa reserve, kita lakukan tanpa banyak bertanya, sami'na wa ata'na. Dan kemudian melahirkan
sikap ihsan yang kemudian menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Jadi khairul ummah melahirkan lintasan sejarah pribadi-pribadi unggul. Khairul ummah, insan kamil itu dilahirkan dengan kemampuan mengintegrasikan iman, Islam dan ihsan. Lahirlah insan kamil, manusia-manusia paripurna. Seperti para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik generasi. Generasi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian generasi-generasi terus penerusnya. Ada generasi Umar bin Abdul Aziz, generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang mampu membebaskan Palestina. Yang kedua, generasi Umar bin Khattab membebaskan Palestina yang pertama, generasi Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Palestina yang kedua. Dan mudah-mudahan pembebasan Palestina yang ketiga ini segera akan bisa kita peroleh dengan membangun bagaimana Ramadan yang kita lewati ini melahirkan insan-insan kamil, generasi-generasi unggul sebagaimana generasi-generasi yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga ada nama-nama besar di kalangan generasi terbaik umat Islam di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di bulan Ramadan itu tujuan utama adalah la'allakum tattaqun. Tujuan utama disyariatkan ibadah Ramadan itu adalah hasil akhir yang diharapkan setelah puasa selama 1 bulan dan rangkaian ibadah yang lainnya di bulan Ramadan ini melahirkan insan-insan yang bertakwa di mana tidak ada standar keunggulan manusia yang lebih hebat dan lebih berbobot daripada standar takwa yang oleh Allah Subhanahu wa taala dipakai sebagai ghayatul asasi dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir." Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kata Allah. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kenapa Allah menciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku yang masing-masing bangsa dan suku ini memiliki perbedaan-perbedaan, warna kulit, warna rambut, tinggi badan, karakter, tradisi, budaya, lokal wisdom yang berbeda-beda, lita'arafu, agar kamu sekalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah atqakum, yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Inilah standar terbaik yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai tolak ukur dan referensi untuk menilai seseorang itu baik atau tidak. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah tujuan utama Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, standar takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Para jamaah, sahabat Abdullah bin Mas'ud atau sering juga dipanggil Ibnu Mas'ud,
ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Haqqa tuqatih, bagaimana bentuk takwa yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat lain punya pendapat dan cara pandang yang berbeda-beda. Haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggalkan dunia yang fana ini, janganlah kalian mati illa wa antum muslimin, kecuali dalam keadaan muslim. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran 102. Para jamaah, Ibnu Mas'ud ketika membahas tentang haqqa tuqatih ini, beliau menyampaikan haqqa tuqatih itu adalah an yuta'a wa la yu'sa. Jadi takwa yang sebenar-benarnya itu adalah hendaklah dia Allah Subhanahu wa taala ditaati, wala yu'sa, dan janganlah dimaksiati. Kita harus sami'na wa ata'na dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, taat tanpa reserve, tanpa alasan. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita jalankan, wala yu'sa, dan kita tidak bermaksiat, mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, haqqa tuqatih an yuta'a wa la yu'sa. Yang kedua, wa an yushkara wa la yukfara. Jadi haqqa tuqatih ini adalah mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yukfara, dan jangan dikufuri. Ay yushkara wala yukfara. Mensyukuri, disyukuri karunia Allah, dan tidak dikufuri, tidak diingkari. Dan yang ketiga, wa an yudhkara wa la yunsha. Haqqa tuqatih itu adalah bahwa sesungguhnya kita mengingat Allah, an yudhkara wa la yunsha, serta tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dimuat di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari karya Imam At-Tabari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain Ibnu Mas'ud yang kemudian membahas terkait dengan surat Ali Imran ayat 102 ini, ada sahabat lain yang kemudian mendefinisikan tentang haqqa tuqatih ini. Bagaimana pendapat lain terkait dengan haqqa tuqatih ini? Al-amalu bit-tanzil. Artinya apa? Menjalankan, mengamalkan, mempraktekkan, mengimplementasikan at-tanzil. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Al-Qur'an? Artinya apa? Haqqa tuqatih itu adalah mengimplementasikan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, mempraktekkan apa yang diatur di dalam Al-Quran. Al-amalu bit-tanzil, mengimplementasikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Quran. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wal khaufu minal jalil. Maksudnya adalah takut kepada Allah yang Maha Agung. Takut melanggar
larangan-larangan Allah yang Maha Suci dan Maha Agung. Dan yang ketiga, wal isti'dadu liyaumir rahil. Apa itu? Mempersiapkan diri, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk hari peristirahatan. Jadi haqqatu qati itu adalah bagaimana kemudian mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dipraktekkan, diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memupuk khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, dan kemudian mempersiapkan diri untuk menghadapi hari peristirahatan. Di mana kita istirahat? Istirahat di alam barzakh. Artinya apa? Orang bertakwa haqqatu qati adalah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan di dalam Al-Qur'an, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mempersiapkan diri untuk menjemput kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa ini masuk di dalam wilayah-wilayah yang memang tidak kasat mata. Wilayah-wilayah abstrak, bersifat metafisik. Ibarat sebuah mesin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mesin itu digerakkan oleh energi listrik. Yeah. Yang kita lihat adalah bagaimana kemudian listrik itu menggerakkan peralatan-peralatan yang kemudian kita gunakan. Lampu bisa menyala karena ada aliran listrik. Mesin motor atau mobil bisa berjalan karena ada aliran listrik yang diambil dari energi bahan bakar. Setrika, rice cooker, pemanas ruangan, itu bisa mengalami panas dan kita bisa manfaatkan itu karena ada energi listrik. AC, kulkas, dan peralatan elektronik yang lain ini, itu bisa kita rasakan manfaatnya karena ada energi listrik yang kemudian menggerakkan. Seperti itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, takwa itu tidak bisa kita lihat, tetapi kemudian kita bisa merasakan dampak yang ditimbulkan akibat ketakwaan yang dimiliki oleh seseorang. Nabi Muhammad SAW mengatakan, at-taqwa hahuna, dengan kemudian menunjuk dadanya, wa yasiru sadrihi salasa marratin, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah mengatakan takwa itu di sini. Takwa di sini sambil menunjuk ke arah dada 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Sesungguhnya takwa itu ada di dada kita. Menunjuk dengan 3 kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah persoalan-persoalan yang sifatnya metafisik abstrak, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Yang nampak dari takwa adalah termanifestasi di dalam perilaku. Baik itu perilaku yang berkaitan dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala maupun perilaku yang berkaitan dengan hubungannya sesama manusia. Para jamaah, itulah takwa yang dibahas secara detail. Begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab juga memiliki cara pandang terkait dengan takwa. Menurut Umar bin Khattab, takwa itu adalah, beliau menggambarkan sebuah simbolisasi. Kalau kita akan menuju di sebuah tempat atau misalnya kita ke masjid, tidak ada jalan yang bisa kita lewati kecuali hanya satu jalan. Tidak ada jalan alternatif misalnya.
di mana jalan itu penuh dengan onak dan duri, ada ranjau berbahaya, ada binatang-binatang buas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita akan menjalankan, di mana kita harus datang ke tempat itu, apa yang harus kita lakukan agar kita selamat? Maka manakala kita ingin selamat sampai kepada tujuan itu, di jalan yang satu-satunya jalan, tidak ada alternatif jalan yang lain, dengan cara hati-hati. Takwa itu adalah hati-hati. Mau makan, hati-hati. Apakah makanan yang kita makan itu halal dan thayyib atau tidak? Sudah mendapatkan sertifikasi halal atau belum? Mau makan, kita lihat apakah yang akan kita makan itu adalah milik kita atau milik orang lain. Mau bicara, apakah yang akan kita bicarakan itu ada manfaatnya atau justru madarat? Apakah yang akan kita sampaikan itu melahirkan ketentraman bagi masyarakat atau tidak? Atau justru ketika kita sampaikan itu justru terjadi kegaduhan? Hati-hati. Apapun aktivitas yang kita lakukan, maka kita harus hati-hati. Jangan sampai kita melakukan sesuatu, tapi kemudian melahirkan madarat, bukan manfaat dan maslahat yang kita peroleh. Para jamaah, takwa yang kita miliki ini. Jadi karakter takwa ini ada 7 tanda. Orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia patuh terhadap perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah, aturan hukum, aturan perundang-undangan, pranata yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kedua adalah memiliki sikap empati, mampu merasakan apa yang diderita orang lain, yang itu menyebabkan kita menjadi orang-orang yang dermawan. Kemudian yang ketiga, sikap rajin. Kita kemudian mampu menata waktu yang kita miliki untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga, bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dan yang keempat adalah sikap kompak, berjamaah, secara bersama-sama, toleransi, tasamuh. Dan yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kelima, arif bijaksana. Dan yang keenam, bersikap sabar. Dan yang ketujuh, amanah. Inilah para jamaah 7 karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mewarisi sifat-sifat orang bertakwa, patuh, empati, rajin, kompak, arif, sabar, dan amanah itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana tujuan Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan ini. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.